Halo pemirsa Bisnis Bandung, ketemu lagi sama saya Alit Suwirya di program OCES. Nah, jadi ini udah lama banget kayaknya kita nggak ngobrol. Saya juga sibuk banget akhir tahun, jadi baru bikin program lagi nih, Januari 2021. Selamat tahun baru buat penonton semua. Semoga tahun ini Corona selesai, walaupun Corona nih kebanyakan disebut sih sebenarnya Corona ini, jadi karena semakin sering disebut, semakin banyak dia. Harusnya semakin jarang disebut, yang disebut itu semakin sering adalah pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Jadi itu yang harusnya disebut terus. Coronanya nggak usah disebut. Nah, oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang berbeda, yang kayaknya nggak semua orang tahu. Teman saya ini namanya Satrio Dwi Prakoso, teknik mesin ITB 2006, terus pernah kuliah S2 juga kalau nggak salah di Belanda ya. Jakarta, Bandung aja bro. S2 di mana sih, Sat? S2 Bandung, S3 Belanda ya? Nggak ada S3, S2 aja Bandung. TB lagi. Oh, S2 di TB ya? Oh, udah jago banget ya. Oke, kita akan ngobrolin tentang green building. Nah, kalau teman-teman tahu, green building itu kan, kalau orang yang awam, green building itu kayak gimana sih? Apakah building yang catnya warna hijau? Atau building yang di sekelilingnya ada pohon-pohon yang rimbun? Atau kayak gimana? Oke, kita kenalan dulu. Sat, gimana Sat? Kabar Sat? Sehat? Alhamdulillah Pak Haji, sehat. Pren Alit. Gue manggilnya apa ya? Bro kali ya? Bro Satria kali ya? Bro Satrio ya? Boleh. Bro Sat. Boleh Pren. Sat, lu posisi sekarang di mana Sat? Jakarta? Jakarta aja nih. Nah, Sat, lu bisa ceritain nggak Sat? Green building itu kayak gimana? Lu mau langsung share slide atau gimana? Boleh nih, share screen aja kali ya. Share screen ya, oke. Sikat aja nih. Nah, sebelumnya Sat, sambil lo share screen, lu tuh masuk ke dunia green building nih gimana ceritanya Sat? Agak nggak jelas juga sih sebetulnya. Nggak jelas gimana? Ya pas itu dapat kerjaan baru tuh kebetulan ngurusin project green building setahun. Oh gitu. Lu dapetnya dari mana kerjaannya itu? Gak tahu, dipanggil HR dari LinkedIn. Oke. Nah, terus habis itu udah setahun ngerjain green building, ngerjain benerannya nih ya. Terus habis itu pindah ke pekerjaan sekarang, itu lebih green building lagi. Jadi ya udahlah sekalian aja nih nyemplung. Jadi oke. Gitu deh. Kalau nggak jadi salah baru 4 tahun. Solar panel kan tuh waktu S1 S2 juga? Iya, S2 gue solar panel. Jadi emang interest gue sebetulnya di renewable energy. Ya udahlah masih nyambung juga deh, nggak apa-apa. Solar panel pas itu masih susah bisnisnya, Lid. Sekarang sih udah lebih berkembang lagi nih. Gue sikat share screen aja nih ya. Ya. Kalau udah kelihatan bilang ya. Ya, oke, bentar. Bentar, Sat. Ini kok di live stream YouTube-nya hilang ya? Santai aja, Lid. Apa gue nggak bisa buka ya? Bentar, gue telepon dulu, Sat. Santai, bro. Nah, ini ada juga nih kayak fitur-fiturnya di bawah yang gue kasih warna kuning nih. Jadi fitur-fitur green building yang tadi gue ceritain, ada energi, water, material, location, sama indoor environmental quality. Jadi kalau yang sertifikasinya agak general kayak Green Ship, LEED, sama Green Mark, itu dia ada semuanya fitur-fiturnya. Energi, water, material, location, sama indoor general ya. Umum ya. General. Kalau Edge
karena yang tadi gue bilang dia spesifiknya untuk adalah negara berkembang, jadi dia cuma fokus ke 3 item di energi, water, material. Dia nggak peduli location-nya itu nanti bagaimana, walaupun itu dipakai juga, tapi nggak sebagai suatu fitur yang akan dimasukkan. Terus habis itu dia juga nggak terlalu tidak mengakses indoor environmental quality-nya. Jadi ada yang kurang lah di situ. Sedangkan di healthy building dia tuh nggak fokus ke energi dan water consumption. Dia lebih fokus ke yang tadi gue ceritain, ke orang-orangnya. Nanti materialnya harus seperti apa, lokasinya seperti apa, indoor environmental quality-nya kayak gimana. Jadi ada plus minusnya gitu deh. Oke? Berarti lokasi itu maksudnya lokasi itu apa, Sat? Ibaratnya kantor lo tengah kota atau gimana sih? Dataran tinggi, dataran rendah. Iya. Dekat dengan apa? Yang di Ubud gitu ya, bule-bule kerja co-working space di Ubud itu sehat loh itu. Itu menarik tuh menurut gue. Lo harus tahu. Nanti itu ada deh. Gue ada di presentasinya nih. Lokasi yang bagus seperti gimana sih kalau buat green building? Ada di presentasi gue nanti. Oke. Kita lanjut dulu ya. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fiturnya nih. Gue mulai dari energi dulu nih. Jadi kalau energi di dalam bangunan tuh ada beberapa level. Jadi kita harus ngikutin nih, gue kasih arahnya nih di bawah nih, dari kiri ke kanan. Jadi jangan kebalik, kita dari level 3 balik ke level 1. Kita harus mulai dari level 1 dulu. Level 1 dulu ya. Iya. Contohnya gini. Ini ada gue kasih contoh satu-satu ya. Yang pertama building orientation. Jadi level 1 ini permainannya anak arsitektur. Kalau level 2 sama level 3 nih kurang lebih permainannya orang teknik lah. Mechanical kayak kita, electrical itu mainannya di sini. Nah, sekarang level 1 nih banyakan arsitek. Pertama sih arsitek tuh akan mendesain nih. Ini bangunan gue ngadep mana ya? Ini climate-nya seperti apa ya? Nanti jalur mataharinya dia akan kemana ya? Gue butuh mataharinya banyak apa enggak? Nah, itu dia milih dulu di situ. Berarti biasanya dia pilih modeling. Jadi itu salah satu paling penting dari awal. Kalau kita ngedesainnya dengan benar, jadi kita nggak perlu energi banyak-banyak. Ya. Itu lanjut ya. Gue mau ke bawahnya dulu nih yang shading device. Jadi kalau lu lihat gedung-gedung tuh ada kayak topi-topinya gitu, Lid. Ya, itu apa sih ya? Ada sebetulnya itu ada gunanya sedikit, Lid. Enggak deh. Lumayan banyak. Jadi dia tuh intinya mencegah matahari masuk terlalu banyak, dan jadi yang pertama tuh lighting. Jadi kalau jangan sampai tuh matahari masuk terlalu banyak dan energinya jadi yang kita pakai untuk mendinginkan ruangan tuh lebih besar. Jadi kayak ditutupin. Itu yang pertama. Yang kedua secara lighting. Yang pertama tuh energi, yang kedua lighting. Jadi kita nggak pengen matahari itu langsung direct ke mata kita. Itu nggak diinginkan lah sama manusia. Jadi kayak silau. Bahasa kerennya tuh glare. Jadi makanya kita pakai topi-topi. Gitu. Untuk terkait sama energi ya. Lanjut. Low E glass. Nah, ini juga sama nih. Jadi ini pemilihan material dari kaca itu juga sangat berpengaruh. Salah satu yang berpengaruh paling besar. Jadi kita harus pilih kaca yang bisa menyerap cahaya tapi tidak menyerap panas. Jadi cahaya diteruskan. Kaca bisa menyerap cahaya tapi panas ditolak gitu ya? Iya, gua tolak gitu, nih. Mahal pasti itu harganya? Iyalah, pasti. Gila. Jadi sebetulnya kacanya itu kayak di mobil kita, Lid. Lu tau gak? Kita kan hitam tuh. Cahayanya masuk tapi panasnya jangan terlalu masuk. Jadi kayak apa sih? Kalau kaca film juga. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oh, kayak gitu. Oke. Tapi kaca film dia dikasih kayak lapisan. Itu. Oh iya. Ada lapisan yang bening tapi bisa nahan panas? Bisa, asal dia ada lapisannya dan nanti ada teknologinya juga kayak, jadi ada double glass juga. Jadi yang paling the best itu namanya double glass plus low E. Jadi kacanya ada 2, di tengah-tengah kacanya itu nanti dikasih zat argon supaya si panasnya itu nggak bisa tembus, panasnya balik tapi cahaya masuk. Itu konsepnya gitu sih. Gak usah dijelasin terlalu detail saat nanti nggak ada yang bayar lo jadi konsultan, ini umum aja dulu. Oh iya. Nanti ketahuan ya rahasia gue. Oh iya. Jadi gue kasih gue baca aja lah, nggak usah gue jelasin ya.
Jangan terlalu detail. Gas argon tadi itu nggak usah dibilang. Itu Nggak dia usah ya? bikin sendiri. Bahaya nih. Bahaya Opportunity bener gue jangan. hilang. Oke. Lanjut ya, natural ventilation. Nah, ini tuh intinya Nah, ini oke, bener. kalau bisa kita jangan pakai AC. Dah gitu ya dah. Jadi Jangan pakai kalau apa? jangan pakai AC. AC, Jadi kayak oke. di Bandung nih, ya lu pakai natural ventilation aja, buka kaca udah dingin. Tapi Bener. kalau lu pakai kalau lu nggak pakai AC, jadi nggak perlu ada energi yang lu pakai kan? Ya udah, jadi Ya. lu mengeliminasi dari si kebutuhan energi itu. Clear ya? Ya, itu mah. Oke. Lanjut. Yang Nah, level ini 2 nih, energi Ini efisiensi. Ini mainannya anak elektro sama mechanical lah nih. Yang pertama, pastilah kita pakai inilah lampu LED. Mana biasa sekarang. Tapi lu tahu kenapa kita harus pakai lampu LED, nggak pakai lampu yang lama? Tahu nggak, Lid? Kenapa sih? Oke, LED apa sih intinya? Tagihan listrik lah turun. Itu paling gampang kan. Tapi di dalamnya sebetulnya tuh kayak ada gitu loh. Nah itu rahasia. Tadi kan lu bilang nggak boleh terlalu detail kan. Jadi gue kasih aja dulu. Lanjut ya. Ya kan rahasia kan itu nanti konsultan Tapi nggak kedengeran aja. Oh iya. Iya. Itu rahasia aja. Oke. Sip, lanjut. Lanjut ya. Jadi ada yang kedua tuh VSD pump. Jadi ini hampir sama kayak inverter di AC. Jadi kalau pompa itu kita bisa atur dia kecepatan putarnya gimana. Jadi nggak cuma nyala mati pompanya, tapi dia nyala tapi sedikit gitu. Jadi cuma mempertahankan. Itu dia harus pakai VSD. VSD itu variable speed drive gitu. Oke, yang paling bawah ya udah AC dah. AC yang kita pasang tuh harus efisien. Ini sebutannya COP sama IR. COP masih ingat ngelit? Coefficient of. Oh, tahu gua. Pak Wito kan almarhum ya. Pak Wito tuh ngajarin. Jadi intinya kita bisa mendapatkan energi yang sebesar-besarnya dengan energi yang kita konsumsikan sekecil-kecilnya, itu COP lah. Lanjut ya, level 3 nih, renewable energy. Nah, ini paling common di Indonesia ya ini. Building integrated photovoltaic, itu bisa di atap, bisa di jendela juga bisa, tapi nggak terlalu banyak. Atau belum ada yang pakai ya di Indonesia, tapi di luar negeri udah ada beberapa, sama solar water heater. Dah. Cakep ya? Lanjut ya? Nah, air dah sekarang. Nah, jadi yang paling kiri dulu nih, intinya fixtures atau saniter kalau biasa orang Indonesia bilang. Jadi kita harus pilih item-item kayak shower head, toilet faucet, kitchen faucet sama dual flush toilet. Ini yang hemat air lah kurang lebih. Ini sebetulnya kalau di produk-produk di pasaran sih udah lumayan banyak yang kayak gini ya. Cuma jangan pakai yang jadul-jadul lah, itu dia banyak banget konsumsinya. Kalau yang sekarang yang ada bermerek, nah itu udah lumayan lah. Terus yang kedua, ya ada pertanyaan lanjut ya? Lanjut. Nah, ini bagus nih, rainwater harvesting system. Ya, jadi ada dua nih. Yang rainwater harvesting sama yang kanan grey water, black water recycling. Ini hampir sama, cuma bedanya yang rainwater ini kita menggunakan kembali air hujan. Kalau yang kanan, yang grey water, black water itu kita menggunakan kembali air yang dari toilet. Ya. Jadi kalau yang rainwater intinya sih sama aja, dia dikumpulkan airnya, difilter, dia bisa masuk lagi ke main tank, ini bisa kita lihat. Nah itu baru kita pakai ke yang secondary, bukan untuk yang kayak ke kitchen atau apa, itu tidak diinginkan sih. Dia lebih kayak ke siram toilet, siram tanaman, laundry dan lain-lain gitu. Jadi dia nggak ke yang main yang baru gitu. Sama kayak grey water sama black water juga sama, dipakainya buat flushing sama laundry. Oke? Oh, yang rainwater juga nggak dipakai buat ini ya, nggak dipakai buat masak gitu ya? Enggak, dia nggak ke kitchen. Karena kalau di luar negeri kan sebetulnya dia bisa diminum kan. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Singapura juga udah bisa diminum kan. Kalau di Indonesia sebetulnya nggak bisa diminum. Tapi emang banyak kan standar nggak dipakai sih, nggak diinginkan lah. Kalau yang secondary kayak gini nih cuma dipakai buat siram taman aja. Ngomong-ngomong saat air kita kenapa nggak bisa diminum ya? Kan namanya PDAM ya, perusahaan daerah air minum. Iya,
Itu air Kenapa bersih lah sebetulnya, bukan air minum ya. Ini salah nama perusahaannya ya? Iya. Oke, lanjut Sat. Gawat. Lanjut ya, material nih kita masuk. Yang paling kiri dulu, embodied energy of material. Jadi intinya gini, kalau material-material tertentu kayak yang ada di list ini, dia itu konsumsi energi untuk membuat si material itu sampai dipasang, sampai di recycle itu berbeda-beda. Jadi kalau kita dilihat di sini, konkrit paling tinggi. Jadi kalau kita pakai konkrit sebetulnya, pakai konkrit itu membutuhkan energi paling gede. Jadi kalau bisa ganti tuh pakai konkrit, walaupun belum ada material yang hampir sama gitu ya. Jadi kita tetap pakai konkrit, tapi kita cari bagaimana cara mereduce konsumsi energi untuk menggunakan konkrit tersebut. Salah satu yang lainnya adalah gini, kayak misalkan lu punya project di Bandung, terus habis itu lu beli dari Itali. Nah, itu embodied energy of materials-nya gede karena transportasi dari Itali ke Bandung jauh. Nah, itu kan konsumsi energi. Makanya itu iya, jadi kita lebih prefer untuk menggunakan lokal material. Itu green building juga pakai kayak gitu, beberapa standar pakai. Lanjut ya. Tadi konkrit itu apa maksudnya? Karena kalau konkrit itu ada campuran pasir, ada campuran semen, ada campuran air. Jadi banyak energi tuh. Semennya dikirim dari mana, pasir dari mana gitu ya. Iya. Oke. Luar biasa. Karena pabrik semen tuh konsumsi energinya gede banget loh. Gede banget lo, bayangin tuh berapa banyak yang di cooling heating kan. Oke, jadi yang dihitung tuh bukan energi yang ada di dalam building itu juga, tapi bahan pembangunan ini menghasilkan energi, menggunakan energi seberapa banyak gitu ya? Betul. Lucu kan? Iya, benar ya. Sip. Lanjut ya. Oke. Yang kedua, ini non-ODP refrigerant, preon lah intinya kalau bahasa Indonesia tuh. Nah, kalau preon itu kan CFC kan, dulu kita pernah belajar juga CFC 11 sama 12 itu udah di ban sih. Jadi sekarang kan kita pakai refrigerant yang pengganti kan. Sekarang banyak kan pakai 410A ini. Tapi ada juga yang lain sih. Gue pernah lihat nih, 410A. Iya, ini kalau di AC lu pakai ini sekarang. Oh ini ya? Iya. Jadi kita jangan pakai refrigerant yang membolongi ODP, membolongi lapisan ozone depletion potential. Jadi 0 di ODP-nya, walaupun GWP-nya global warming potentialnya ya lumayan tinggi lah. Tetap ya. Lanjut ya. Terus habis itu environmental friendly material. Yang pertama tuh mungkin kita jangan pakai itu VOC, volatile organic compound. Kalau bisa kita jangan pakai itu, kayak misalkan cat tuh pakailah yang low atau zero, jadi nggak berbau. Jadi kalau kita pasang cat tuh kita nggak cium baunya sampai situ aja maksudnya udah selesai dicat 2 minggu hilang, enggak, dia seterusnya akan selalu mengeluarkan VOC ini. Gitu. Terus yang kedua nih gambar kayu. Jadi salah satu fitur-fitur green building ini juga kita pakai kayu yang sustainable. Jadi si hutan-hutan itu dikelola secara berkesinambungan. Misalkan lu konsumsi hutan 1.000 hektar, jadi lu harus nanam juga 1.000 hektar. Jadi dia nggak tebang, iya, jadi tebang pilih lah. Jadi kita beli dari perusahaan kayu yang certified itu ya, yang sudah melakukan kalau dia nebang dia tanam lagi kayak gitu ya. Betul, iya. Sip, lanjut ya. Nah, ini lokasi yang tadi lu tanya nih. Jadi bagusnya di mana sih green building ini, Bos? Benar. Banyak, kalau dari definisi green building yang gua tahu ya standar, mungkin berbeda juga sama orang ya. Yang pertama adalah kita nggak mau dia dibangun di greenfield, di daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Jadi misalkan lu ngomong Ubud, itu kan jauh. Jadi yang tadinya hijau, itu nggak jadi hijau lagi. Nah, jadi itu banyak standar-standar green building yang memfokuskan memang kalau gedung ditaruhlah di tengah-tengah kota atau dekat dari pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain, dan dekat dengan infrastruktur yang existing. Misalkan water supply, misalkan PDAM, terus habis itu listrik, ya. Kalau lu ngebuka di lahan yang baru, itu kan banyak. Iya.
Jadi lebih compact namanya, mixed use development. Jadi lebih bagus di tengah-tengah kota atau misalkan di pinggir lah di kota. Tapi jangan jauh dari kota di mana lu harus ngebuka lahan baru dan lu bangun infrastruktur baru. Gitu. Lanjut ya, yang bawah nih, bawah kiri nih, surrounding facilities. Jadi kalau bisa kita bikin bangunan yang dekat dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Misalkan ada shop house, ada rumah sakit, sekolah gitu. Jadi emang itu salah satu kriteria yang harus kita atau parameter yang harus kita consider untuk bikin bangunan. Jangan jauh dari semua. Lanjut, public transportation. Bangunlah dekat MRT, dekat BRT, dekat LRT, dekat terminal ferry, dekat ya pokoknya public transportation dah. Supaya lu nggak bawa mobil langsung ke misalkan ada kantor gitu. Walaupun rumah sakit, sekolah, walaupun kita masih emang itu bawa mobil sih ke kantor. Gue sih naik ojek, tapi atau parameter yang harus ya kita mengurangi lah intinya bangunan. Jangan jauh dari ada pilihan lah. Lanjut ya, public transportation. Bangunlah dekat MRT, dekat BRT, kemana-mana cuma kantor aja dekat kendaraan umum kan gitu. Terminal ferry, dekat. Lanjut ya. Ya pokoknya public transportation. Habis itu dia nih bicycle semua nih. Yang pertama tuh kalau bisa dia dekat sama network dari si bicycle. Kan kalau di Bandung mungkin walaupun kita masih kasih marka itu buat bicycle kalau bisa bangun gedung di dekat situ. Dan ada di dalam buildingnya tuh ada raknya sama si fasilitas atau lokernya. Nggak ada kemana-mana. Jangan sampai lu udah bau-bau keringat kan, nggak ada tempat mandi ya orang malas juga lah. Habis itu dia nih bicycle semua nih. Yang dipikirin banyak banget ya. Dia dekat sama network dari ini udah belum mulai bisnis nih perusahaannya nih. Sempat ada kasih marka. Gedungnya panjang banget. Bangun gedung. Lanjut ya. Lanjut. Ini terakhir nih, ini indoor environmental quality. Ini yang lagi hits, apalagi pandemi nih bro. Jadi yang pertama paling kiri indoor air quality. Lu tahu kan sekarang keringat kan, airborne itu lebih lagi hits lah. Dimana kalau misalkan lu nongkrong di kafe yang tertutup tuh bisa aja tuh. Ini udah belum mulai bisnis muter-muter di situ. Nah, namanya Asre. Lu masih nggak Asre? Asre. Lanjut ya. Asre itu terakhir American Society Heating Refrigerating itu lah mainan kita di mesin dulu lah. Jadi yang pertama dia indoor air quality. Lu tahu kan itu energi sih memang ya. Itu jadi intinya mereka buat kayak semacam standar pas lagi pandemi ini harus gimana sih gitu. Salah satunya bikin jadi seperti kayak emergency responsiveness kalau nggak salah. Gimana tuh saat coba cerita, ini penting banget nih kayak buat pemerintah. Ini penting bro. Jadi yang pertama adalah belum ada yang ngomongin nih. Terus yang pertama lu harus introduction of fresh air. Jadi jangan sampai ruangan lu itu tertutup dan nggak ada fresh air sama sekali. Jadi harus ada fresh air. Harus ada fresh air. Itu bisa pakai mechanical ventilation menggunakan fan kayak di gambar ini atau natural ventilation. Lu harus buka jendela. Wah, studio gua harus gua rubah nih kalau kayak gini nih. Iya, sekarang banyak lihat yang gedung-gedung yang tadinya kacanya nggak bisa dibuka sekarang di Jakarta tuh. Iya, jadi orang lebih apa ya, lebih kayak COVID ini compliance lah. Yang kedua, namanya air filtration. Ini filter itu loh. Nah, ini kalau standarnya ASRE itu dia at least pakai MERV 13. Ini gue lupa namanya apa, intinya kayak ketebalan filter lah. Nah kalau si COVID itu partikelnya dia bisa nyangkut di MERV, at least MERV 13 ini. Jadi kalau misalkan ada COVID nih lagi di airborne, terus dia muter di dalam ruangan lu. Nah kalau dia kena filter ini nyangkut dia. Jadi ini salah satu fitur yang penting juga. Yang dak AC itu ya, aliran udara itu saatnya dipasang. Iya. Yang ini ya. Dia kan muter tuh, habis dia muter kan dia masuk ke AC-nya tuh. Nah AC-nya tuh biasanya ada filternya. Dipasangin ini. Pasangin ini, tapi nggak semua. Gue mau jualan ini dong Sat, boleh nggak Sat? Gimana caranya Sat? Lu harus ada mechanical ininya, desainernya. Karena nggak semua AC bisa pakai, existing AC bisa pakai ini, karena dia pressure dropnya tinggi. Bisa-bisa udaranya. Pressure dropnya tinggi karena dia ketebalan filternya gede kan? Iya bener ya. Iya. Susah. Ntar gue cari yang gampang deh. Gue lagi nyari bisnis yang gampang nih dari presentasi lo. Pakai air purifier bisa bro. Ya itu mah gampang banget. Iya. Tapi itu banyak bisa yang juga. Bisa masuk. Ini yang gue cari itu bisnis yang sederhana tapi nggak semua orang tahu gitu Sat. Gimana ya? Ya kita bicarakan di luar nih. Makanya kita jangan kasih tahu di semua nih. Nanti gue bisik-bisik aja. Siap. Lanjut. Lanjut ya.
Terus habis itu indoor air control. Jadi yang pertama tuh ya signage lah. Kita nggak boleh ngerokok di dalam bangunan. Sama sih di Indonesia juga udah nggak boleh. Dan kita kalau boleh ngerokok tuh at least 5 meter lah dari openings. Openings tuh pintu, jendela. 5 meter ya? Ya. Oh, gue udah bener di kantor berarti. 5 meter gue juga. Lebih sih. Cakep tuh. Area. Terus yang kedua itu yang itu. Lu tahu nggak kalau kita masuk gedung tuh ada kayak grill-grillnya tuh. Yang bagus tuh. Nah itu dasnya masuk situ. Atau lu tahu nggak kayak karpet yang blue drew yang keras itu juga bisa. Jadi kalau sepatu lu kotor, jadi dia nggak masuk ke dalam gedung, dia nempel dulu di situ. Jadi kayak building entrance control lah tuh fiturnya tuh. Oke. Wah, ini bagus juga nih. Oke, sip. Keren ya. Lanjut. Nah, abis ini ada juga nih. Ini gue jadi satu karena nggak muat juga sih. Jadi ada light dan noise. Jadi kalau udara tuh kalau green building itu juga banyak yang mendefinisikan banyak kacanya, Lid. Itu memang pertama daylighting tuh sangat bagus ya. Jadi kayak kita pakai cahaya yang dari matahari, kita nggak usah pakai lampu-lampu lagi. Kalau misalkan lampunya kurang, kita tinggal tambahin task lighting. Task lighting tuh bisa di meja atau misalkan kita bisa pakai sensor juga nih, misalkan ada motion sensor atau daylight sensor. Jadinya cahaya yang masuk tuh sesuai dengan aktivitas kita. Misalkan biasanya kalau di gedung pakai lux namanya. Misalkan untuk lu kerja lu butuh 300 sampai 500 lux, itu udah bisa didesain dari awal. Mantap. Terakhir nih, noise. Jadi di bangunan-bangunan itu tergantung tipe bangunannya itu ada standarnya. Misalkan kalau perumahan dia batasnya 45 desibel ya kayak gitu-gitu. Jadi kita tinggal ngikutin standar. Kalau udah itu batas gimana saat maksudnya? Teredam atau gimana? Batas paling maksimum. Maksimum ada suara di sana gitu atau gimana? Iya. Jadi misalkan lu di dalam ruangan lu pakai aja tuh yang kayak namanya noise level meter lah atau sound level meter. Tuh bisa kelihatan misalkan 50 desibel. Wah, ini udah berisik nih. Terutama kayak kalau lu mau pakai buat meeting room, conference room, itu kalau bisa kan teredam lah ya. Bisa pakai rock wall dan lain-lain itu adalah. Jadi intinya kita ngikutin standar, terus untuk kita pilih strategi yang paling cost efektif untuk menurunkan noise level. Nah, saat itu kalau noise itu kan keluar datangnya dari luar kan, bisa dari dalam sih kayak gue di ruangan nih. Lo denger gak? Ini ada suara akuarium nih, akuarium di ruangan gue. Nah kayak gitu, berarti ini harusnya gue ukur nih ya. Kalau lewat 50 nih gue gak bisa kerja nih. Tidak compliance lah. Kerja ya? Bisa. Kalau kerja, ruangan kerja berapa desibel? Ruang kerja, kalau menurut gue sih office 40 ya, 40 dB kalau nggak salah. Ya 45 masih acceptable lah gitu. Berarti ada yang harus diredam selain yang dari dalam, dari luar juga gitu, Sat? Ya, dari luar tuh kita bisa pakai dindingnya ketebalannya berapa itu ngaruh. Terus yang kedua kaca dari pintu sama jendela tuh itu juga ngaruh tuh. Jadi kayak apa dia tipe double, apa kayak window frame-nya itu gap-nya rapat atau enggak itu ngaruh. Sip. Oke. Lanjut ya. Udah bos sebetulnya fitur-fitur. Ada pertanyaan nggak fitur-fitur sebelum ngomongin sustainable house nih? Banyak sih pertanyaan gua sebenarnya. Ya udah, mau sekarang apa nanti? Sekarang dulu, lanjut dulu, taruh dulu. Udah lanjut dulu. Gue ceritain sustainable house dulu ya. Jadi intinya sustainable house itu gue baru bikin Juni 2020. Iya. Juni 2020? Iya, lagi pandemi bro. Gila, notaris dapat kerjaan gara-gara lo ya? Dia lagi sepi padahal tuh. Istrinya Sobri. Oh iya, oke. Ya jadi kenapa sih gue bikin gitu ya? Mungkin ada histori. Jadi gue itu kan tersertifikasi. Gue tersertifikasi dan gue udah ngerjain beberapa project. Terus habis itu jadinya banyak yang nanyain gue, lu bantuin gue dong untuk sertifikasi gedung. Jadi udah ada opportunity-nya. Gue pikir ya udahlah gue sikat aja nih bikin gedung. Gue bikin gedung, bikin perusahaan ya udah. Nah PT-nya apa nih Sat? Tuh ada PT Solusi Rumah Hijau. Oh PT Solusi Rumah Hijau. Oke. Cari nama yang paling cocok ini ya udahlah. Gitu. Terus lalu tukang cat ini ya, tukang cat jualan cat warna hijau ntar. Iya bisa juga sih. Jadi kontraktor ya. Iya. Terus sebetulnya
Ini konsultan berarti Sat ya? Ya, Atau lo jualan barang juga? Gue konsultan pure. Lo nggak jualan barang? Lo nggak ini? Nggak apa namanya? Nggak supply apa namanya itu? Nggak supply material kayak rock wall, terus tadi apa filter yang di AC itu nggak lo supply? Enggak sih, gue lebih fokus ke bagaimana cara deliver value gue dengan knowledge gue gitu. Tapi lo udah kenal sama supplier udah kenal berarti ya? Ya ada beberapa yang bisa gue referensiin. Ya kan, kalau dia perlu barang kan nggak mungkin lo cuma konsultasi. Kalau dia perlu, misalnya kayak gua misalnya, kacanya mau kayak gimana yang tadi tembus cahaya, tapi panas nggak tembus. Betul. Ya lo kan harus lo kasih tahu dong di mana gua beli, bener nggak? Bisa. Kalau masuk ke scope of work-nya bisa. Oh iya benar, kalau masuk scope of work bisa lo supply barang semua kan? Iya. Lo bisa kerjain juga nggak pembangunannya? Biasanya gue akan nandem sama arsitek karena gue kan bukan arsitek. Bisa, ya, bisa berarti ya. Mantap, keren. Oke, terus apa nih? Lanjut ya, tentang gue lah nih sebetulnya sih, intinya gue baru 4 tahun lah kerja di green building. Terus kalau orang mempertanyakan ini, orang ngomong bener apa enggak? Insya Allah benar lah kalau green building, karena gue salah satu dari 2 orang di Indonesia yang sertifikasi green buildingnya lumayan banyak lah gitu. Satu dari 2 orang? Iya. Satu lagi anak ITB bukan? Bukan, oh. Dia gue akuin jago juga sih, dan dia udah sukses. Dia udah punya perusahaan sendiri juga. Kalau gue kan masih 50-50 lah. Lebih senior daripada kita? Ya, lebih senior dari kita. Oh, jago. Ya lu jangan kalah. Lu jadi orang nomor 2 juga, kalau proyeknya banyak, tetap banyak juga dapatnya. Iya, tapi ya gue masih suka dengan kerjaan gue yang sekarang, jadi ya ini sambil-sambil aja. Siapa tahu ada opportunity dengan Pak Alit kan, ya kita lihat. Pasti ada, Sat. Pasti ada. Nanti kita ngantri aja di kementerian. Pasti ada ya? Pasti ada. Tinggal kita ini aja. Yaudah, antri ya. Aja. Lanjut. Apa nih scoop ininya lagi? Portofolionya. Iya, gue ngapain aja intinya gitu lah. Itu ya? Nah, jadi yang pertama nih, ini bukan project gue, tapi gue yang ngerjain dengan company gue yang sekarang. Oke. Jadi gue nih udah ngerjain ini 3 biji, ini udah dapat sertifikat semua, tapi gue itu bukan dari Sustainawas, tapi dari pekerjaan gue yang sekarang. Jadi gedungnya tuh South Quarter, VRD2 sama Citra Landmark. Lanjut ya. Nah ini yang pure pekerjaan gue, Ascot sama satu lagi Grand Citra. Bentar. Jadi gedung itu akan dibangun, kemudian lo konsultanin, atau udah jadi kayak gitu lo konsultanin supaya jadi green? Nah itu pertanyaannya. Tergantung bro. Nah ya tadi ini gimana ceritanya? Tergantung gue masuk. Nih. South Quarter dia dari awal udah green building, jadi gue masuk di akhir. Jadi gue udah tinggal sikat aja. Oke. Kalau yang 2 nih, VRD2 sama Citra Landmark, emang dari perusahaan gue sekarang emang udah fokus ke green building. Jadi dari awal udah kita coba, pasti kena, pasti dapat gitu. Oke. Lanjut ya. 2 lagi nih, ini juga existing building. Existing building. Dia udah 25 tahun. Nah terus cara lu gimana? Bisa lu bikin dia certified? Karena dia dari awal juga green building. Udah dari awal ya. Jadi nggak banyak yang lo permak gitu ya? Enggak, gue nggak permak sama sekali, karena gue di sini posisinya sebagai auditor. Oh, lo auditor, oke. Tapi kalau misalkan lo punya project, ini gue lagi ngerjain, gue lagi banyak proposal. Gue jadi membantu arsitek dan owner itu bagaimana cara mencapai si standar ini. Itu bisa juga gue lakuin, tapi itu lumayan PR sih, maksudnya lumayan banyak kerjaannya. Kalau auditor lebih simpel kan lah. Cuma audit doang, tapi yang the real engineer itu kan nggak cuma auditor, Ustaz. Real engineer kan kalau lo bisa membuat yang udah existing kayak gini jadi bisa certified kayak gitu kan? Betul sekali Pak Alit nih. Lanjut ya. Ambil kerjaannya Ustaz, kayak gitu. Nanti gue ceritain selanjutnya nih. Ini jadi ini yang lagi ongoing nih. Jadi yang kiri berdua nih project gue yang sekarang, perusahaan gue ya. Maksud gue
bukan Sustaina House, tapi pekerjaan full time gue sekarang tuh sama Rashid sama Newton. Yang kanan nih baru pekerjaan kantor si Sustaina House, Pan Garmindo sama Daisan. Daisan nih banyak banget, ribuan sih rumahnya, itu lagi gue mau sertifikasi juga. Oke. Nah, gue mau ngasih tahu ya. Rumah tinggal. Oke. Bisa juga ya berarti ya. Terus yang terakhir nih tentang Sustaina House. Jadi gue itu satu-satunya perusahaan Indonesia yang bisa melakukan audit di seluruh dunia. Jadi maksudnya kayak jadi gue kan sertifikasi gue kan internasional. Nah, gue akhirnya mengengage perusahaan internasional yang bisa mempekerjakan gue bersama dengan mereka. Jadi gue perusahaan Indonesia yang kerjasama sama dua perusahaan sertifikasi Edge internasional, yaitu GBCI sama Sisintali SGS. Jadi gue sekarang lagi itu internasional sih. Di mana dia headquarternya? Kalau GBCI dia tuh kalau nggak salah di US, kalau Sintali SGS kayaknya di Inggris. Jadi sekarang nih gue lagi banyak permintaan untuk proposal ngerjain di Southeast Asia, bro. Jadi kayak Filipina, Malaysia, Kamboja. Jadi gue lagi banyak kontak, lebih banyak audit. Jadi gue lagi ngarahnya ke arah sana nih. Gue nyari project di Southeast Asia karena memang pertumbuhannya juga masih gede, masih banyak opportunity-nya buat gue. Pasti. Oke. Udah sih bro, sikatlah. Gue pengen tahu pertanyaannya nih. Bosan juga pengen gue ngomong, nggak seru kayaknya. Di YouTube banyak yang nonton juga nih, Sat. Ada yang mau nanya nggak dia? Brian Joseph, sukses Om semua. Ngeri kali Pak Alit. Ini bukan nanya ini. Pak Haji, Bu Haji. Ada mau nanya nggak? Kapan kita golf lagi nih, Bri? Salah ya? Oh, lu main golf? Enggak. Nah, Sat. Sebenarnya kalau misalnya kenapa sih mereka pengen diaudit, Sat? Misalnya tadi Ascot itu. Kenapa sih dia pengen banget nih diakui, gua green building gitu. Kan dia pengakuan kan buat dia. Kenapa? Apa ada pajak bumi dan bangunannya berkurang misalnya? Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Pintar. Jadi gini nih bro. Ini kalau di Indonesia nih masih belum terlalu common ya. Gue kasih tahu nih pergerakan di dunianya ya kayak gimana. Jadi developer di internasional itu lagi nge-tap sustainable investment atau finance. Jadi dia tuh bisa dapat modal untuk bangun gedung, tapi syaratnya itu dia harus gedungnya green building. Makanya dia mensertifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah image publik. Jadi misalkan di Filipina udah lumayan banyak. Jadi dia berlomba-lomba, gue udah sertifikasi gedung-gedung ini. Kalau yang ini dari Ascot ini kan grupnya dari Singapura ya, Capitaland lah. Jadi dia tuh memang harus propertinya mereka harus tersertifikasi semua karena dia baru dapat injeksi dana besar. Oke. Jadi dia pertama untuk dapetin dana fresh untuk dari project yang sustainable. Yang kedua adalah untuk marketingnya mereka, company image. Jadi yang pertama kalau ada investor itu sangat banyak yang concern lah ya. Investor banyak concern, jadi dia harus kualifikasi itu untuk mengejar si investor. Yang kedua tadi marketingnya dia. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada keinginan karena gue peduli banget sama lingkungan tuh, nggak ada sebenarnya kayak gitu Sat ya. Semuanya ujung-ujungnya tuh buat company image, menarik simpati kan, nyari duit juga sebenarnya ya. Keren juga sih, bagus. Tapi kalau dari pemerintah ada nggak sih Sat? Pemerintah ya Indonesia? Dia comply sama policy bro. Bukan, ada nggak sih pengurangan pajak gitu kalau misalnya lo punya green building? Oke, jadi dari BI itu lagi bekerja lah sama AFC ini yang bikin Edge. Jadi dia tuh kalau misalkan lo ada KPR, dia ada kayak pemotongan untuk down payment-nya jadi berapa persen. Misalkan minimalnya 20%, lo bisa jadi 15% kalau misalkan gedung itu atau bangunan rumah yang lo mau beli itu green building, itu bisa juga. Sama yang kedua bro, ini juga penting untuk office ya, office dan misalkan apartemen ya. Jadi kalau bule-bule, kalau misalkan foreigners itu mereka juga concern, dia akan nanya apalagi embassy dan lain-lain. Ini gedungnya udah tersertifikasi green apa belum? Nah, itu jadi kayak requirement juga dari orang-orang. Tapi kalau orang Indonesia nggak terlalu banyak, dari pengalaman gua, nggak tahu mungkin dari pengalaman yang lain kayak gimana.
Oke, gitu. Sat. Berarti ini ada peluang, Sat, sebenarnya. Kalau kita kenal sama pejabat, Sat, wali kota atau bupati atau gubernur, Sat, kita suruh bikin perda, Sat. Kita dorong bikin perda. Supaya building-building di sana itu dibikin sertifikasi green building. Nah, otomatis kan yang di sana tuh pengen jadi green building kan. Nah, terus kita kasih penawaran Sat ke situ, Sat. Ke Ngerti? building-buildingnya gitu. Itu bagus tuh. Oke, jadi gue ngasih tau nih, AFC itu udah bekerja sama pemerintah daerah ada 3. Yang pertama Jakarta, yang kedua Bandung, yang ketiga Semarang. Itu dia udah punya regulasi green buildingnya tuh Udah di tuh. kota-kota udah. Jadi tapi itu masih agak basic sih. Dan dia hanya size tertentu. Misalkan lu bangunan baru lebih besar dari gue nggak tahu berapa ya, 50.000 square meter kali. Yang kayak gitu. Baru lu harus pakai ini gitu. Cuma, jadi udah ada yang perdanya, tapi perdanya udah ada ya? Mungkin belum diutilisasi dan sekarang lagi bergerak ke ke daerah-daerah yang lainnya dari 3 itu. Nah, tadi mana aja? Bandung, Jakarta, mana sih? Semarang. Nah, tapi tentu PR-nya itu adalah yang tadi gue bilang, existing itu, Sat. Gimana cara yang existing itu lo bikin permak lah istilahnya, make up sehingga ada jadi green building. Jadi nggak cuma sekedar audit aja. Saat kalau audit kan sifatnya rutin pasti ya, setiap 5 tahun atau berapa tahun di audit gitu kan. Nah itu saat lo harus bangun tim itu, Sat. Tim permak. Gini, jadi kalau kita ngomongin existing building sama new building, jadi ini roadmap-nya net zero ya. Net zero yang tadi gue ceritain. Jadi bangunan itu self-sufficient secara energi, water gitu ya. Jadi kalau dari World Green Building Council, dia itu untuk bangunan baru 2030 itu mulai mau dibuat net zero semua. Tapi untuk yang existing building, dia masih boleh sampai 2050. Jadi perbedaannya 20 tahun di sini. Jadi nggak apa-apa sih existing building itu masih belum net zero, tapi masih dikasih waktu 20 tahun. Jadi itu perbedaannya. Terus yang kedua, tadi kan lu ngomong ini building perlu diaudit nih di permak. Bisa. Jadi kita bisa ngikutin standar namanya ASRE audit level 1 2 3 di Indonesia juga ada, tapi gue juga lupa sih. Itu pakai SNI apa berapa gitu. Tapi gue sih lebih suka pakai ASRE audit level itu juga bisa. Jadi kayak pertama lu level 1, level 2, level 3. Jadi kayak kita konsultan datang ngelihat billing lu seperti apa, pemakaian energi lu seperti apa, tuh bisa. Oke. Nah, Sat. Taruh. Dan ini nanya nggak sih nih? Banyak banget yang komen tapi nggak ada yang nanya. Sampah. Di Ferry nih, Ferry. Gue agak telat joinnya tadi. Mau nanya Om Sat, sertifikasi ahli green building apa aja ya? Ya oke. Jadi ini mungkin gue bagi beberapa ya, yang gue udah tahu ya. Jadi di Indonesia pastinya ada Greenship. Greenship itu ada 2 level, Greenship Associate sama Greenship Profesional. Gue baru sampai Greenship Associate karena Greenship Profesionalnya intens banget, 5 hari suruh duduk di sono untuk dengerin, itu capek banget. Terus itu ada sidang-sidangnya, jadi sampai saat ini belum. Jadi di Indonesia ada Greenship 1. Terus kalau di Singapura itu ada Green Mark. Green Mark juga ada 2 level. Terus habis itu ada yang di Amerika itu LEED. Green Mark. LEED itu ya. Iya. Tapi Green Mark gue belum karena gue belum ada project. Kalau LEED itu yang dari Amerika itu ada 2 level. 1 LEED Green Associate, itu gue udah dapet. Terus yang kedua itu ada namanya LEED AP, Accredited Professional. Itu belum karena gue belum ada projectnya juga di situ. Nanti ada perbedaannya juga LEED AP-nya. Jadi ada 3 yang lumayan hits lah ya untuk yang green building untuk per negara. Tapi kalau untuk di semua negara itu ada 2, ada yang tadi gue bilang H itu ada 2 level. H expert sama H auditor. Itu gue udah tembus dua-duanya, plus gue jadinya satu-satunya yang bisa ngaudit Southeast Asia. Ya, Southeast Asia dan seluruh dunia. Oh iya, seluruh dunia, cuma lo fokusnya Southeast Asia. Ya, jauh bro jalan-jalannya. Terus healthy building itu juga ada beberapa sertifikasi yang tadi gue bilang, ada ada WELL sama Fitwel. Yaitu 1 level doang. 1 WELL AP, kalau Fitwel jadi Fitwel Ambassador. Itu udah tembus semua sih. Jadi kalau mau belajar ya tembak aja ke email gue nih di sini nih. Oh iya, ini ada email lo ya. Jadi buat teman-teman yang mau cek cok bisa juga nih.
Gimana sih caranya mau tembus, belajar dari mana? Ya di sini dah. Satrio.prakoso@sustainalhouse.com. Bener bacanya gitu, Sat? Sustainalhouse. Sustainalhouse gue bacanya. Sat, ini masih ada pertanyaan, Sat. Sebelum lo ada rapat lagi kan jam 15. Nih, tool apa sih drivernya untuk green building? Tools. Apa? Yang tadi itu tools. Kayak tools ya. Tadi gue balik lagi yang ke tadi itu tuh. Ada yang gue bilang, kalau kita nyari tools atau matrix, kita bisa ngikutin standar yang tadi gue udah sebut tuh. Itu ya, tabel itu ya. Jadi sebetulnya presentasi gue udah menjawab semua kan sebetulnya nih. Nih gue tulis di bawah nih. Matrix untuk green building pakai aja nih. LEED, green chip, edge, green mark. Udah lu tinggal ngikutin aja green building deh. Ya, sip. Kalau boleh tahu annualnya berapa nih order intake-nya? Gue nggak ngerti maksudnya sih. Oh, maksudnya berapa sih pemasukannya per tahun gitu ya? Pemasukan apa maksudnya? Pemasukan konsultasi green building gitu dari perusahaan gue gitu kan. Berapa perusahaan yang mau minta konsultasi gitu? Atau revenue mah rahasia, mau tahu aja. Iya, revenue mah rahasia bro. Mau tahu aja lu kira perusahaan publik, harusnya tahu. Dikit lah dibandingkan kalian, ini mah cuma sepeser 2 peser mainan aja bro. Lewatin dulu. Udah habis belum ya? Nih, Aris Irmi, mohon pencerahan kakak, dengan belum berjalan full policy green building terutama dari pemerintah, Kakak Satrio ada plan kah untuk expand bisnis green buildingnya karena ada green building pasti high cost. Bagus nih pertanyaannya nih. High cost, ini menurut gua harus dilurusin. Wih, mantap. Iya, ya karena itu adalah salah satu topik yang selalu dibahas di green building. Jadi green building ini kalau menurut gua, dari gua juga kan beberapa kali mengaudit dan udah tersertifikasi gitu ya si gedungnya. Sebetulnya nggak high cost amat sih buat gue ya. Mungkin kalau orang mikirnya gila mahal banget, nggak juga sih. Kalau dari construction cost itu kalau dari gue baca data sekitar 2-10% lebih mahal dibandingkan dengan bangunan biasa. Iya. Tapi kan berarti lumayan dong ya kalau 10% aja penghematan air, penghematan listrik selama perusahaan bangunan itu jalan, bener gak sih? Ini pinter ini otaknya nih. Ini emang pinter. Gue kan mau jualan juga. Gue mau jualin juga perusahaan lu nih, Sat. Anjir, jangan lah. Aduh. Boleh gak gue jualin, Sat? Fee marketing lah. Anjay, janganlah bro. Jangan sih. Ya, bukan apa-apalah company gue nih masih kecil. Gini. Jadi kalau di green building itu lo nggak bisa ngelihat dari capital cost. Lo harus ngelihat dengan LCA namanya, life cycle analysis, atau lo bisa pakai LCC, life cycle cost. Jadi kalau misalkan lo pakai 10 tahun, misalkan lo mau punya project gedung 10 tahun, oke, capital cost-nya si green building ini gede di awal, tapi di operasionalnya dia kecil. Jadi dengan lifespan 10 tahun, dia bisa lebih murah sebetulnya dibandingkan dengan konvensional, karena dia energi dan waternya juga lebih sedikit. Gitu, pola pikirnya harus gitu, harus nggak cuma capital di awal, tapi lebih sustainable gitu. Oke, itu sudah terjawab ya, Aris ya? Aduh. Oke, ini ada dari Reza Netani. Aduh. Itu aku nanya ke Alif, ke Kak Satrio. Untuk rencana bangunan di ibu kota baru, apakah akan diaplikasikan green building? Pernah dengar nggak beritanya? Jadi kemarin udah ada desainernya si ibu kota baru tuh. Sempat kontak gue juga, dia nanya bisa nggak sih bisa nggak sih ibu kota baru tuh dipakai green building juga? Jawaban gue gini, kan dia kan urban designer ya, jadi dia nggak mendesain gedungnya doang, tapi dia mendesain kawasan. Ya, di LEED dan di green chip itu ada standar yang lu bisa pakai untuk mendesain kawasan. Bayang nggak? Jadi dia tidak mendesain gedung doang, tapi kayak misalkan SCBD tuh disikat semua tuh, kemana cara mendesain kawasan itu bisa pakai itu. Kemudian pada saat lu mendesain green building, lu bisa nge-refer dengan si sertifikasi kawasan tersebut. Jadi kayak proses green buildingnya terkat gitu loh. Lu udah bisa pakai sertifikasi kawasan itu untuk sertifikasi green building lo. Gitu. Okay. Tapi masih belum ada yang ngubungin gue. Mungkin si konsultan yang lebih berpengalaman itu ada sih. Jadi baru nanya gitu doang ya? Iya. Sudah ada yang bertanya seperti itu, apakah bisa? Dan lu jawab, udah sampai situ doang baru? Iya, bisa.
Kalau mau ya kita harus kerjain. Iya. Apa gue yang follow up apa gimana, Sat? Anjay, janganlah bro, aduh. Kita sharing aja hari ini. Kalau untuk project, aduh, tolong dah teman-teman ini bantuin gue. Kalau ada yang mau join, boleh lah bantu-bantu nih. Masih masih sendiri kan gue lihat. Jadi gue kalau ngerjain ini semua juga panas atau gue. Iya kan harus ada ini, harus ada tim freelance-nya, Sat. Nah, Junior itu dia. HMM nih ada yang nonton nggak nih? Kalau junior HMM yang tugas akhir tentang solar cell atau apa kan? Tapi mereka harus nyanyi dulu bro. Union Yang itu ya. mesin strong dulu. Oke. Tapi bener Sat, lu harus dari ini main ke kampus dari tim lah yang boleh dia kerja di tempat lain, tapi kalau ada project ini dia siap misalnya kayak gitu. Atau yang lagi S2 gitu kan bisa kan? Bisa. Kemarin gue lagi projectnya ada nggak gitu? Gue lagi ngontek kampus tuh, ada yang kayak ASRE community tuh. Gue lalui siapa ya? Gue jadi lupa. Oh itu Adrian 2007 atau 2008 tuh. Atau masih belum ada follow up. Gue sih happy aja ngomong sama ASRE community di kampus sih. Siapa tahu dapat junior yang bisa gue paksa-paksa kan. Jangan dipaksa, kolaborasi. Iya, gue suka deket ini. Mindset lu gue suka kolaborasi. Iya. Dia dapat dapat experience, dapat uang juga kan, uang jalan. Dia mau jangan uang jalan doang dong, yang fair dong. Iya kan. Uang keringat lah. Uang keringat. Nggak keringetan kan? Gimana sih lo kan sustainable house. Iya. Kok keringetan kerjanya? Wah salah lo. Kurang dingin ya. Iya. Udah Sat nih kagak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Gue sih oke, terakhir Sat. Jasa apa aja sih ini yang disediakan oleh Sustainable House buat calon-calon customer? Karena yang nonton pengusaha banyak Sat. Yang nonton serius? Pengusaha bisnis Bandung bener. Tapi kebanyakan UKM sih masih. gue kan UKM juga. Jadi belum punya kan mungkin berkantor di suatu building. Nah mungkin aja ada dia mungkin setelah ini nonton ini dia nanya ke buildingnya, ini udah green belum gitu, mungkin dia nanya setelah ini. Coba bisa jasa apa aja sih yang lo sediakan di Sustainable House? Kalau sampai saat ini gue baru ngasih service gue ini nih yang bisa kelihatan di layar gue nih. Jadi pertama tuh Edge. Karena ini oke. Jadi yang nomor 3 dari kiri ini Edge itu kalau untuk sertifikasi itu gue bisa. Itu gue udah gape lah. Terus yang paling kanan yang healthy building, karena ini gue lagi juga, gue lagi nyari project juga. Karena ini emang susah tapi keren lah kalau Indonesia bisa punya nih. Karena belum banyak yang punya. Well sama Fitwel. Itu jadi gue sekarang untuk sertifikasi green building tuh gue ada 3. Tapi kalau di luar itu tapi kalau di luar itu ada misalkan konsultasi lepasan untuk mereview gedung gitu, ya gue open juga sih. Kemarin sempat ada yang nanyain gue, mereka minta untuk dites indoor air quality di kantor barunya. Itu gue juga bisa. Atau misalkan dia pengen tahu audit energi, itu gue juga bisa sih. Jadi project-project yang kecil gue juga bisa. Cuma ya sampai saat ini gue baru dapat project ini doang ya, baru 6 bulan, 7 bulan. Tapi bisa apa-apa lah. Udah bagus bener. Cuma emang kalau saran gue sih, kalau mau besar, you need a team gitu ya. Tim itu bukan jangan lu pikir lu punya tim sekarang 10 tahun lagi timnya orangnya sama, enggak gitu. Ya pasti ada perputaran turnover, tapi lu perlu punya tim. Gue perlu lulus lihat. Iya, gue tahu itu. Lu bisa jadi tim gue juga dah. Pokoknya lu. Pokoknya ntar pejabat gue ini, gue kalau ngantri di kementerian gue mau Sat. Dari lu proyek mau gue. Ya dah. Oke lah. Ntar lu terakhir nih si Ferry nih, gue dapat WA lagi nih. Ada yang nanya, Kak Ferry. Kasih contoh hitung-hitungan investasi sama penurunan OPEX-nya green building dong Om. Biar biar kebayang ini efisiensinya. Jadi contoh hitungannya Sat. Contoh hitungannya ya? Ada yang lu sensor dulu mungkin kalau bisa ininya nama customernya. Kalau di sini sebetulnya gue masih belum pernah melakukan investasi itu, tapi gue bisa. Cuma maksudnya kalau di dalam presentasi ini gue suruh ngitung sih, kayaknya masih belum bisa deh. Yang pasti itu, kapital waktu membangunnya itu naik 2-10% gitu kan? Betul.
Oke, tapi nanti per tahunnya konsumsi energinya itu kira-kira berapa persen turun saat dari bandingin kalau dia nggak green building? Nah, bagian itu menurut gue itu sebetulnya pertanyaan banyak orang. Nah, itu masih belum gue bisa jawab juga sebetulnya. Karena gue harus ngitung, jadi sebetulnya case by case. Misalkan gue datang ke gedung tersebut, misalkan gue lihat ini sistemnya berapa, konsumsi energinya berapa persen dari konsumsi itu dari mana. Nah, misalkan gue ganti LED atau gue ganti yang lain atau pakai solar photovoltaic, itu bisa dihitung sih. Jadi lebih detail. Kalau sekarang secara general gue nggak bisa pastiin itu akan turun berapa dan investasinya payback periodnya berapa itu belum pernah gue lakukan. Tapi terima kasih atas pertanyaannya, menurut gue itu keren banget sih. Iya benar, itu harus jadi PR. Bentar, gue minta Andri, tolong tampilin, jangan ditampilin slide. Oh, tolong jangan share slide lagi deh, Sat. Woi, cakep tuh. Share slide-nya diberhentiin dulu, Sat. Udah Pak, silakan Pak. Ini kita nyanyi apa nih? Oke. Nah tadi gue juga mau cerita di sini. Jadi kemarin itu gue dapat penawaran Sat dari salah satu apa ya istilahnya, kontraktor atau supplier ya, solar cell. Jadi dia mau masang solar cell ini di gedung Bandung TV. Nah skemanya itu menarik dan belum pernah gue terima sebelumnya penawaran kayak gini. Jadi dia punya skema itu, kita nggak beli solar cell-nya, cuma solar cell itu dipinjemin atau bukan dipinjemin ya, dia pasang lah solar cell di sini, dia cari listrik di sini. Nah terus dia jual listrik yang dihasilkan dari solar cell itu ke Bandung TV, dan gue bayarnya itu sama dengan tarif PLN yang gue bayar sekarang, di diskon 15%. Kayak gitu. Nah tentunya dia sudah hitung dulu, dia minta tagihan berapa bulan terakhir, dia cek, dia tahu dia harus pasang berapa, sehingga dia tahu dia akan balik modal beli itu solar cell berapa tahun, gue nggak tahu lah. Katanya sih 10 tahun sih balik modalnya. Nah udah, maintenance dia yang ngatur. Dan ada juga fitur kayak gini, jadi kalau misalnya listrik yang dihasilkan di siang hari itu melebihi beban yang gue butuhkan, misalnya gue perlu 100 kWh, berarti listrik itu 110 kWh yang dihasilkan. 10 kWh itu diekspor ke PLN gitu saja. 10 kWh itu diekspor ke PLN dan ada revenue dari situ. Menarik sih. I see, oke. Menarik banget itu kontraktor solar cell-nya, jadi kalau ada teman-teman yang mau bisa kontak gue. Nah, cakep tuh. Kalau ada yang mau kayak gitu, kalau yang perlu. Jadi nggak usah investasi beli. Tinggal bayar per bulan aja kayak PLN. Jadi ada dua tagihan nanti tiap bulan. Tagihan PLN sama tagihan dari solar cell ini gitu. Ada dua tagihan per bulan. Nah kalau itu penghematannya sebulan itu kurang lebih berapa ya? 15% juga berarti ya? 15% berarti. Iya kan, tarif turun 15%. Iya, mungkin 15%-an. Belum coba itu, nanti Maret pasangnya, tadi kemarin baru survei doang. Ada analyzernya, jadi kalau 15% penghematan lumayan lah ya, 15%. Lumayan. Kayak gitu Sat, yang gue mau cerita terakhir. Lo ada yang mau cerita closing statement gak Sat? Closing statement ya, oke. Tentang green building nih. Jadi memang kalau di Indonesia ya observasi gue memang masih belum terlalu banyak orang-orang atau misalkan yang ya kecil-kecil ya retail itu aware dengan green building, karena pertanyaan mereka pasti gini, gue kalau pasang green building nih gue akan untung berapa, akan gue saving seberapa. Jadi kalau pola pikirnya masih seperti itu tuh masih belum akan kita bangun tuh green building. Jadi memang lebih ke arah lebih besar gitu, mindsetnya harus lebih besar, kayak misalkan yang tadi gue ceritain. Jadi kalau lu perusahaannya besar, lu akan bisa membuat company image, kayak misalkan lu juga dianggap sebagai orang yang saving the earth. Jadi lebih ke arah sana untuk pembangunan green building tuh. Karena kalau savings cost per bulan lu turun berapa itu masih belum payback period lah. Sama kayak lu pasang solar cell ini. Misalkan ya belum tentu juga lu bisa payback period 10 sampai 15 tahun, lu bisa rugi, tapi dari pergerakan di dunia ini itu larinya ke sana semua. Jadi harus hati-hati nih kalau kita punya bisnis dan kita lagi cari investor, kalau lu nggak sustainable, bahaya lu bisa ketinggalan. Gitu deh gue closing statement.
Mantap, keren banget. Bro Satrio. Ini karena di umum ngomongnya Bro Sat, bukan friend. Jadi mantep banget. Jadi intinya kalau green building itu kita harus berpikirnya jauh ya. Gak cuma gue green building gue hemat berapa, nggak sesingkat itu, tapi kita berpikir jauh bahwasanya ini ya, bagian dari company image. Terus kita juga bisa menjadi part of the world yang saving the earth sekarang kan gitu. Sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang elit lah gitu, kurang lebih besar ya, orang-orang yang concern lah, karena orang-orang kaya kan concern kan, orang-orang kaya biasanya kan. Betul. Jadi kita udah punya mindset orang kaya nih. Jadi mindset orang kaya itu nggak cuma tentang finance segala macam, tapi tentang green building ini salah satunya gitu. Betul, sustainability, mantap. Oke, sip. Ini udah ada yang bilang cakep nih closing statementnya katanya. Oke, sip. Udah ada yang muji. Oke, sip. Thank you Sat. Waktunya, semoga sukses terus, sustain the house. Kalau lo perlu bantuan nyari project, gue siap bantu. Thank you banget Bro Alit, Bandung Semoga TV. kita kerjasama juga selanjutnya. Keep contact, keep healthy. See you. Sip. Thank you Sat ya. See you, bye-bye. Bye.